Halo para pemburu film. Di kesempatan kali ini Ruang Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul Vendetta yang rilis pada tahun 2015. Film ini bercerita tentang seorang polisi yang bernama Mason. Pada suatu hari, istri Mason dibunuh oleh seorang penjahat yang bernama Victor. Karena hal ini, Mason pun rela masuk penjara untuk bertemu dengan Victor. Dan di penjara itu, Mason akan membalaskan dendam atas kematian istrinya. Apakah Mason berhasil membalaskan dendam istrinya? Daripada penasaran, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dua orang polisi yang akan menangkap penjahat bersaudara yang terkenal di kota mereka. Polisi ini adalah Jules dan Mason. Sedangkan penjahat bersaudara itu adalah Victor dan Griffin. Di TKP, Jules tertembak oleh Griffin. Syukurnya Mason berhasil menolong Jules. Fine. We'll do it the hard way. Adam, you know. You okay? Yeah. Lalu Mason pun mengejar Victor. Di sana pula Mason hampir dikalahkan oleh Victor. Come on, Dan! I'm right here! Namun keberuntungan masih berpihak dengan Mason karena ia diselamatkan oleh banyak polisi. Akhirnya Victor dan Griffin pun berhasil mereka tangkap. Namun di sana Victor tak terima dan ia berjanji akan membalas dendam dengan Mason. Mason memiliki seorang istri yang bernama Josie. Di rumah, Josie memberi kabar buruk ke Mason. Kabarnya adalah sampai saat ini Josie belum juga hamil. 3 bulan kemudian, Mason dapat kabar buruk dari atasannya bahwa saksi kunci kejahatan Victor dan Griffin hilang secara misterius. Dan siang ini Victor dan Griffin akan dibebaskan. Mendengar kabar itu, Mason pun menjadi murka. Tak lama kemudian, Mason menelpon istrinya. Ternyata yang mengangkat telepon Mason adalah Victor. Hey, baby. Saat ini Victor berada di rumah Mason. Victor akan membalas dendam dengan Mason dengan cara membunuh istri Mason. Dengan segera Mason pun akan pulang. Tak lupa saat di jalan, Mason menelpon Jules untuk meminta bantuan. Saat Mason sampai di rumahnya, semuanya sudah terlambat. Josie sudah dibunuh oleh Victor. Karena geram, Mason berencana akan menembak kepala Victor. Namun aksi Mason ini dihalangi oleh Jules. Karena hal itu Mason sangat bersedih. Lalu Mason berencana akan membalas dendam dengan cara membunuh saudaranya Victor, yaitu Griffin. Sebelum membunuh Griffin, Mason sempat menelpon Jules agar datang ke rumah Griffin. Setelah menelpon Jules, Mason pun langsung membunuh Griffin. Oh, yeah. Wrong fucking answer. Karena hal ini, Mason pun dipenjara dan Mason dipecat dari kepolisian. Ternyata Mason sengaja melakukan semua ini agar ia masuk penjara yang sama dengan Victor. Dan Mason berencana akan membunuh Victor di penjara itu. Di penjara itu terdapat beberapa sipir kotor. Di antaranya adalah Schneider. Schneider ini menjabat sebagai kepala sipir. Dan sipir kotor lainnya yaitu Lester dan Will. Baru masuk penjara, Mason dipanggil oleh Schneider. Schneider mengatakan selamat datang ke penjaranya. Dan Schneider akan mempekerjakan Mason di bagian laundry. Schneider juga mengatakan, jika kau butuh sesuatu, datanglah kepadaku. Keesokan paginya, Mason dihampiri oleh Victor dan kedua anak buahnya yang bernama Booker dan Drexler.
Di sana Victor mengejek Mason karena saat ini ia menjadi narapidana. Mason pun membalas dengan mengatakan bahwa aku masuk penjara ini karena membunuh adikmu. Mendengar itu, Victor tak begitu mempermasalahkannya. Lalu Victor mengancam, "Di sini akulah yang berkuasa dan aku akan membuat lehermu tergorok." Keesokan harinya saat di laundry, Mason dihajar oleh 3 orang anak buahnya Victor yang dipimpin oleh Arby. Di sana Mason hampir terbunuh. Syukurnya ada seorang sipir yang bernama Ben menyelamatkannya. Karena hal ini Mason pun dapat perawatan dari dokter. Di sana Joel menyempatkan diri menjenguk Mason. Joel juga memperingati Mason agar tak membalas dendam. Namun Mason tetap akan membalas dendam. Setelah Mason sembuh dari lukanya, ia menyapa Ben. Ternyata Ben ini adalah teman lama Mason. Ben menjelaskan ke Mason bahwa di sini yang berkuasa adalah Victor. Di sini Victor membuat sebuah jaringan di mana Drexler bertugas menjual narkoboy, sedangkan Booker adalah informan Victor. Ketika Victor butuh perintah keluar penjara, maka Bookerlah yang menyuruh anak buahnya untuk menyelesaikannya. Ben juga menambahkan, Victor bisa menguasai penjara ini karena ia sangat kuat. Victor berhasil membunuh orang-orang kuat yang berada di penjara ini. Disinilah Ben memperingati Mason agar berhati-hati dengan Victor. Keesokan harinya Mason dapat kunjungan dari Joel. Di sana Mason mengatakan ke Joel, "Aku mendapat informasi dari Ben bahwa di penjara ini ada sesuatu yang mencurigakan." Jadi Mason meminta ke Joel agar dapat menyelidikinya. Ternyata obrolan Mason dan Joel didengar oleh Lester, dan Lester menulis nama Joel di sebuah kertas kecil, dan kertas itu diserahkan ke Schneider. Beberapa hari kemudian Mason mencoba mengingat orang-orang yang mengeroyoknya tempo hari. Setelah itu Mason pun membunuh 2 orang yang mengeroyok dia tempo hari. Ain't so bad without you. Setelah itu akhirnya Arby pun mendengar kabar bahwa Mason sudah membunuh 2 temannya kemarin. Arby pun melaporkan hal ini ke Victor. Arby meminta bantuan ke Victor. Namun Victor mengatakan agar Arby tak berbuat apa-apa dan Victor yang akan menangani masalah ini. Di siang harinya Victor menyuruh Drexler untuk menyuruh orang yang lebih kuat lagi untuk membunuh Mason. Dan pada malam harinya, orang suruhan Drexler datang ke sel Mason untuk membunuhnya. Di sana Mason hampir saja membunuh pria itu, namun dihentikan oleh seorang sipir. Karena hal itu Mason pun disuruh menghadap ke Schneider. Di sana Schneider mengajak Mason untuk bekerja sama dengannya. Namun Mason menolaknya. Schneider pun marah dengan Mason karena menolak untuk bekerja sama dengannya. Alhasil Mason pun dimasukkan ke penjara lubang selama seminggu. Di sana Mason curiga dengan Schneider bahwa ia bekerja sama dengan Victor. Keesokan harinya Drexler menjenguk anak buahnya yang dihajar oleh Mason. Pria ini mengatakan agar berhati-hati dengan Mason karena ia tak main-main. Seminggu kemudian Mason pun dikembalikan ke selnya. Keesokan harinya saat di laundry, Mason mengambil sebuah benda yang akan dijadikan senjata untuknya. Lalu Mason meminta bantuan sama teman satu selnya. Lalu temannya ini mengatakan ke Arby bahwa Victor menunggunya di sel. Arby pun langsung menuju ke selnya. Sesampainya di sel, Arby pun langsung dibunuh oleh Mason. That old fat prick said you were looking for me. Shut up!
Beberapa jam kemudian Booker mengetahui bahwa RB sudah terbunuh di selnya. Mendengar hal itu, Victor pun langsung menemui Schneider. Victor kesal dengan Schneider karena tak bisa menangani Mason, dan Victor berencana akan membunuh Mason dengan tangannya sendiri. Namun Schneider melarang Victor. Jika Victor membunuh Mason, maka para polisi akan mengetahui bisnis narkoboynya di penjara ini. Disinilah kita mengetahui bahwa Schneider lah yang mengatur bisnis narkoboy Victor, dan Schneider lah yang mengendalikan Victor di penjara ini. Lalu Schneider memberikan nama Joel ke Victor. Pada malam harinya, Joel ditelepon Lester. Lester mengatakan bahwa Mason telah tewas malam ini. Dengan segera, Joel pun menuju ke penjara Mason. Sesampainya di penjara, Joel dihajar oleh Booker dan Drexler, sedangkan Mason dipaksa untuk melihat Joel dibunuh. Let's get this show on the road. Well, you wanna help your boy? I'll help your boy. Not you, Setelah itu, Lester pun melaporkan ke Schneider bahwa mereka sudah berhasil membunuh Joel. Keesokan harinya, Booker dan Drexler kesal dengan Victor karena mereka sudah mengetahui bahwa Victor diperintah oleh Schneider untuk membunuh Joel, bukannya membunuh Mason. Karena hal ini, mereka yakin kali ini Mason pasti akan membunuh mereka satu persatu. Setelah berpikir keras, akhirnya Mason mau bekerja sama dengan Schneider. Kerjasamanya adalah Schneider meminta untuk menutupi kasus pembunuhan Joel. Sebagai gantinya, Schneider akan membantu Mason untuk membalas dendam ke Victor. Saat tengah malam, Will memanggil Booker. Will mengatakan bahwa Schneider ingin berbicara dengannya di ruangan medis. Sesampainya di ruang medis, Booker disuntik oleh Mason. Sehingga badan Booker tak bisa bergerak. Lalu Mason memotong urat nadi di tangan Booker. Tak sampai di situ saja, Mason juga menyayat lengan Booker, dan Booker pun tewas kehabisan darah. Keesokan harinya, Drexler mengabarkan ke Victor bahwa Mason sudah berhasil membunuh Booker. Mendengar itu, Victor langsung menemui Schneider. Di sana, Victor marah besar ke Schneider. Victor juga mengetahui bahwa Schneider sudah bekerja sama dengan Mason. Lalu Victor berencana akan membunuh Schneider di ruangan itu. Namun, aksi Victor digagalkan oleh Will. Saat makan siang, Victor berencana akan membunuh Mason. Dengan licik, Mason memukul salah satu sipir. Alhasil, Mason dimasukkan ke penjara lubang. Di penjara lubang itu, Ben membantu Mason dengan cara Ben memberikan sebuah pisau ke Mason. Here. Tak lama kemudian datanglah Schneider, dan Schneider meminta maaf karena memasukkan Mason ke penjara lubang ini. Lalu Mason mengatakan bahwa ia membatalkan perjanjiannya dengan Schneider. Karena hal ini, Schneider pun marah besar ke Mason. Setelah itu, Schneider menemui Victor, dan Schneider mengatakan bahwa ia ingin bekerja sama lagi dengan Victor, dan Victor pun menyetujui hal itu. Keesokan harinya, Schneider mendatangi Mason dan memberitahukan bahwa Schneider sudah mengajukan permohonan untuk mentransfer Mason ke penjara lain. Setelah itu, Mason pun dikembalikan ke selnya lagi. Keesokan harinya, teman satu sel Mason memberitahukan bahwa saat ini Schneider dan Victor sedang ada rapat. Dan saat ini, Drexler sendirian di tempat latihannya. Dengan segera, Mason pun menghampiri Drexler dan menghajar Drexler. Di sana, Mason melempar Drexler dari atas atap, dan tubuh Drexler mengenai Will. Hingga pada akhirnya, Will pun ikut tewas.
Setelah itu terjadilah kerusuhan besar di penjara itu. Ben pun dengan segera melaporkan hal ini ke pusat agar mendapatkan bantuan. Lalu Mason pun berhadapan langsung dengan Victor. Tak lama kemudian Schneider pun turun ke lapangan. Schneider berencana akan membunuh Mason dan ia menyuruh Victor untuk membunuh Mason. Namun yang terjadi, Victor malah mengajar Schneider. Victor kesal dengan Schneider karena ia pernah mengkhianatinya. This is my house you've been living in. Namun sayangnya Victor gagal membunuh Schneider. Sedangkan Mason dihajar dengan beberapa napi lainnya. Namun Mason bisa mengatasinya. Setelah itu Mason membunuh Lester. Setelah membunuh Lester, Mason pun berhadapan lagi dengan Victor. Disinilah Mason berhasil membunuh Victor dengan menggunakan pisau yang diberikan oleh Ben. Tak sampai di situ saja, Mason juga menembak kepala Victor. Boy, I want you to see this coming for me. Tak lama kemudian bantuan pun datang. Sementara itu Schneider menodongkan senjata ke Mason. Namun Ben menghentikan Schneider dan Ben menangkap Schneider atas dugaan pembunuhan dan kekerasan. Schneider akan ditahan di penjara yang sama dengan Mason. Mason pun berjanji akan membunuh Schneider di kemudian hari. Dan cerita pun selesai. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. Sampai jumpa di video Ruang Movie selanjutnya. Bye-bye.